malam teman-teman semua. Kita dari tim Boboiboy akan membawakan materi yang bertemakan HOMI. Di sini ada rekan saya dengan Mas Joger, saya sendiri Dimas Firdaus, ada Mas Edo Hardo Setiawan, Mbak Novi Gultom, dan Mbak Rindu Yuna Putri. Oke, apa sih itu HOMI? HOMI adalah sebuah aplikasi yang memudahkan customer untuk membangun atau renovasi rumah. Customer dengan mudah bisa mencari jasa tukang, mandor, arsitek, jasa pengiriman barang, serta pembayaran baik secara langsung maupun pinjaman. Bukan hanya jasa, HOMI juga menyiapkan segala kebutuhan material dan furniture sehingga menjadi salah satu solusi untuk kebutuhan rumah. Kemudian HOMI juga bisa mendapatkan tukang, mandor, arsitek, dan jasa pengiriman barang dengan cara merekrut mereka untuk bergabung pada bisnis ini dan bekerjasama secara bisnis to bisnis. Kemudian HOMI juga meminta beberapa persyaratan untuk seseorang mandor atau tukang yang ingin bergabung pada bisnis ini, serta melakukan kerjasama dengan stakeholder yang mendukung servis kami agar layanan yang kami sajikan bisa jadi lebih lengkap. Kemudian adapun visi misi HOMI sendiri yaitu visinya membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal membangun atau renovasi rumah yang sudah tersedia lahan tanahnya. Kemudian turut memberikan kesejahteraan kehidupan para mandor, tukang, pihak lain, dan pihak-pihak yang terkait. Untuk misinya adalah menciptakan sebuah aplikasi one solution untuk kebutuhan pembangunan dan renovasi rumah. Yang kedua adalah memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai untuk customer. Untuk organisasi struktur dari HOMI sendiri yaitu dipimpin oleh Project Manager Mas Johan Giri dengan tugas Mas Joger ini mendivisikan tugas proyek, ruang lingkup proyek, peran dan tanggung jawab. Kemudian mendivisikan kebutuhan sumber daya dan pengelolaan, kesediaan dan alokasi sumber daya baik internal maupun eksternal. Kemudian di bisnis analis ada Mbak Novi Gultom yang bertugas untuk menganalisis struktur bisnis, bagaimana menggunakan teknologi dan apa tujuannya. Kemudian mengidentifikasi masalah dalam bisnis termasuk melalui penggunaan teknik permodalan data. Kemudian ada lead system analis dan security yaitu Mas Edo. Mas Edo dengan bertugas sebagai menyebarkan, memelihara dan memecahkan masalah aplikasi bisnis inti termasuk server aplikasi, perangkat keras terkait titik akhir dan database. Kemudian mengembangkan, menganalisa, prioritaskan, dan atur spesifikasi kebutuhan pemetaan data, diagram, dan alur untuk diikuti pengembangan dan penguji. Kemudian untuk head programmer, yaitu saya sendiri merencanakan dan mengimplementasikan desain baru dari plan BA, Business Analyst dan Sistem Analyst. Kemudian bertanggung jawab melakukan pengembangan dan peningkatan sistem informasi dan teknologi dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk head QA, ada Mbak Rindu dengan tugas yaitu buat pengukuran kualitas untuk melacak peningkatan produk, kemudian menjalankan pengujian dan aktivitas peningkatan kualitas. Selanjutnya untuk From Environment akan dibawakan oleh rekan saya Mbak Novi. Silakan Mbak Novi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai From Environment. Jadi From Environment ini terdiri atas 8. Yang pertama adalah customer, di mana para individu yang ingin menggunakan jasa mandor, tukang, arsitek, delivery, service maupun yang ingin membeli material dan furniture. Selanjutnya ada supplier, di mana pemilik brand material, furniture, dan juga jasa. Selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor ini dapat kita lihat seperti Kengo ataupun Go Mandor. Selanjutnya ada global community. Global community ini terdiri seperti Amazon maupun Google Cloud. Selanjutnya untuk financial community ini terdiri seperti BCA dan BRI Virtual Account, OVO, Dana Credit Loan, and Multi Finance. Selanjutnya ada governance. Di governance ini diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 /8 PBI pada tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 /12 PBI tahun 2009 tentang uang elektronik. Selanjutnya ada owners, kemudian ada employee population yang terdiri dari 10-50 pekerja outsource. Selanjutnya ada value chain.
value chain ini terdiri dari supporting activities seperti firm infrastruktur. Firm infrastruktur terdiri dari sponsor proyek, pemilik proyek, manajer proyek, co-project, maupun subject matter expert. Selanjutnya ada human resource management yang terdiri dari hiring talented people dan payroll system. Selanjutnya ada teknologi development, di mana terdiri dari pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile yang bisa diakses oleh seller dan juga customer, seperti requirement gathering, analisa kebutuhan aplikasi sesuai dengan spesifikasi yang ada di BRD dan juga SRS. Ada kebutuhan seperti database, kebutuhan infrastruktur, development aplikasi web, maupun development aplikasi mobile. Selanjutnya ada instalasi infrastruktur meliputi license, konfigurasi server, konfigurasi database, dan juga repository aplikasi seperti development dan production. Selanjutnya ada procurement. Procurement ini terdiri dari banyaknya seller yang join dengan Homi, sehingga customer mempunyai banyak pilihan. Untuk primary activities-nya itu ada inbound logistik yang terdiri dari penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh customer dan juga mengajak para seller untuk berniaga di Homi. Selanjutnya ada operation, terdiri dari market operation, packaging, device and content, memberi informasi detail produk, dan mempermudah memberikan informasi kepada customer. Selanjutnya ada outbound logistik yang menyediakan jasa ekspedisi pengiriman seperti JNE, Tiki, Kantor Pos Indonesia, dan jenis pengiriman lainnya. Ada layanan juga seperti transfer bank, virtual account, dan menggunakan fasilitas kredit. Selanjutnya ada marketing dan sales, di mana pembuatan tampilan fitur-fitur yang menarik, memberikan diskon, maupun memberikan fasilitas lebih baik lagi bagi member Homi. Selanjutnya ada service yang memberikan pelayanan yang tepat dan cepat dalam pengiriman, bahkan merespon pesanan dan merespon keluhan bagi pembeli agar bisa meningkatkan pelayanan. Selanjutnya bisnis proses dijelaskan oleh rekan kami Eduardo Setiawan. Oke, terima kasih Pak Novi. Jadi ini adalah proses bisnis dari Homi sendiri ya. Yang pertama bisa dilihat dimulai dari dimulai customer melakukan login, di mana apabila belum mempunyai akun maka customer harus melakukan pendaftaran pada menu daftar ya. Setelah berhasil login terhadap dilakukan seperti jasa atau produk yang disediakan oleh Homi seperti tukang, arsitek, mandor maupun delivery service yang bekerja sama dengan vendor seperti Sejasa dan Kanggo sendiri. Lalu setiap jasa yang ditampilkan akan memiliki review dan penilaian dari customer yang telah menggunakan jasa tiap vendor sebelumnya. Customer juga dapat melakukan pencarian terhadap service-service yang diinginkan. Sedangkan pada bagian furnitur Homi, bekerjasama dengan vendor lain seperti Fabelio, IKEA, dan juga custom real dan bekerjasama dengan Mitra 10 dan Monotaro, sehingga customer akan mendapatkan banyak pilihan baik itu material maupun furnitur yang diinginkan. Customer juga dapat memberikan pembelian dan pemesanan dari material yang telah disediakan tersebut. Setelah menemukan jasa ataupun produk yang diinginkan, customer harus melakukan pembayaran. Jika jasa mandor atau jika untuk jasa mandor maupun arsitek harus membayar 50% DP di awal sesuai dengan kesepakatan dari jasa mandor atau arsitek tersebut. Jika tidak ada, maka customer harus membayar lunas jika sudah bayar proses akan dilakukan. Sehabis melakukan pembayaran, customer dapat memberikan review terhadap produk-produk ataupun jasa dari Homi itu sendiri. Oke, jadi selanjutnya adalah bisnis proses request payment ya. Jadi ada buyer atau customer yang request service ya. Selanjutnya akan diteruskan ke sistem untuk diteruskan kepada seller ataupun penjual dari produk ataupun jasa di Homi. Lalu penjual ataupun jasa akan mengirimkan offering form melalui sistem dari Homi. Lalu dari offering form tersebut terjadi kesepakatan harga, apakah harga tersebut diterima. Jika harga tersebut diterima akan diterima oleh user, maka akan diteruskan oleh sistem untuk ke service order. Lalu sehabis service order terbit, pihak seller ataupun service yang diberikan harus memasukkan input service report terhadap produk atau service yang dijual. Selanjutnya adalah apakah user telah menerima service report tersebut. Kalau sudah, akan
pembayaran akan dikonfirmasi oleh sistem dan akan diterbitkan invoice untuk selanjutnya dan diteruskan ke seller. Oke, selanjutnya ada business process service monitoring ya. Jadi di sini adalah proses adjustment ya, adjustment untuk addendum agreement. Jadi yang pertama tuh dari sisi yang perlu ditambahkan ya, dari sisi pekerjaannya. Jadi yang pertama dari sellernya request service adjustment ya. Jadi kayak ada penambahan peralatan maupun materialnya. Jadi selanjutnya akan diteruskan via Homi, lalu akan dikirimkan notification ke arah user ya, apakah request tersebut akan di-approve oleh user, misal penambahan material tersebut jika di-approve oleh user tersebut atau buyer tersebut akan dilakukan offering kembali ya. Jadi jika diterima oleh si seller akan diteruskan ke service adjustment sendiri ya. Jika kalau sudah oke, user akan melakukan pembayaran ya. Jadi nanti setelah dilakukan pembayaran, user akan mengkonfirmasi, sistem akan mengkonfirmasi apakah pembayaran telah diterima atau belum. Kalau belum akan diarahkan untuk pembayaran tersebut. Jika sudah, maka akan diterbitkan invoice dan addendum agreement untuk service monitoring tersebut. Oke, lalu selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Johan Geri. Silakan. Ya, terima kasih, Kang Edo. Jadi di sini adalah bagian finance yang dimana skala jangka panjang yang kami perhitungkan yaitu di eskalasi dari jangka 0 sampai 3. 0 itu maksudnya adalah mulai awalnya suatu proyek atau aplikasi ini. Kenapa tidak disebut satu? Karena kalau sudah disebut satu berarti kita sudah melewati 1 tahun aplikasi ini. Nah, makanya kita sebut tahun ke 0. Nah, di tahun ke-0 ini tidak ada pendapatan. Memang pasti selalu adalah pengeluaran yang akan diterima, yaitu sekitar 500 jutaan. Namun di tahun pertama mulainya launching, itu ada pemasukan atau pendapatan dari sisi fee yang kita dapatkan dari pihak ketiga maupun dari pihak jasa. Kita akan mendapatkan fee sebanyak 10% dari total kit transaksi. Jadi kita mendapatkan pendapatan itu sekitar 900 jutaan, yang kita dapatkan net cash flow sampai labanya itu sekitar masih rugi, namun sudah berkurang ruginya dari tahun ke-0. Nah, di tahun kedua dan ketiga mulai ada peningkatan, yang dimana setiap peningkatan itu adalah peningkatan frekuensi transaksi, yang dimana apabila semakin banyak transaksi maka akan semakin banyak kita mendapatkan fee-nya. Nah, di sini kita jelas terlihat bahwa tahun kedua dan ketiga mengalami lonjakan sekitar 18%, yang diantara itu akan berdampak dengan diakumulasi laba secara konsolidasi, yang dimana kita akan mendapatkan profit di tahun ketiga itu sekitar 1,7 miliar. Nah, untuk skenario ini kita langsung secara summary, yang dimana kita menghitung ROI-nya. ROI ini adalah rata-rata operating cash flow dibagi net investment, yang dimana yang kita dapatkan adalah 34,1%. Nah, untuk BEV sendiri adalah kita menghitung secara akumulasinya, yaitu kita mendapatkan 12.671. Nah, net present value-nya itu kita mendapatkan rumusnya itu PP dikurangin FP dibagi N-1, N plus I pangkat N. N-nya itu adalah tahun berikutnya. Kalau misalkan di tahun ketiga berarti N-nya itu adalah pangkat 3. Nah, kita mendapatkan NPV-nya sekitar 1,5 M. Nah, untuk payback periodenya kita menghitung secara initial investment dibagi net cash flow, yang dimana kita akan mendapatkan pengembalian dana dari investment itu selama 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Ya, untuk operating cost-nya ini adalah rincian dari operating cost yang kita list, yaitu sekitar 400 jutaan, yang dimana meliputi dari internet, alat ATK, dan gaji karyawan, dan juga lain-lain. Nah, untuk funding requirement-nya sendiri, kita memerlukan namanya sewa kantor. Kita belum mempunyai tanah tetap atau kita membeli tanah untuk
buat permanen, namun kita masih dalam bentuk sewa, yaitu sekitar 100 jutaan per tahun. Untuk funding requirement-nya sendiri, ini kita bisa rekan-rekan dan Ibu sekalian, di sini komponen-komponen yang kita perlukan yaitu diantaranya adalah perlukan server database, kemudian kita memerlukan RAK, kemudian router dan lain-lain, itu sekitar 79 jutaan. Nah, total biaya yang kita perlukan itu dari 3 komponen di atas yaitu sekitar 522.752, dan ini adalah akan diangkat di tahun ke-0 untuk region pengeluaran. Untuk benefit HOMI saya serahkan kepada Mbak Rindu, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan benefit HOMI-nya. Untuk internal dari HOMI-nya ada dibagi menjadi 2, ada tangible dan intangible. Untuk tangible-nya di sini kita bisa mendapatkan keuntungan profit dari penjualan barang atau produk dan jasanya. Nah, yang kedua bisa mendapatkan investor yang ingin join di HOMI untuk bisa mengembangkan kembali aplikasi HOMI ini. Untuk intangible-nya, yang pertama memberikan business value dalam pencapaian role dan pencapaian initial public offering-nya. Nah, yang kedua, mendapatkan rating aplikasi dari para penggunanya. Untuk dari eksternal HOMI-nya, di sini dibagi juga terhadap 2, yang tangible-nya, pertama, menjualkan barang atau produk toko atau vendor sehingga barang tersebut bisa dibeli oleh user sendiri. Yang kedua, mengirimkan barang atau produk yang sesuai dengan pesanan buyer-nya. Untuk intangible-nya, di sini yang pertama memberikan kepuasan pelanggan dengan skala Likert yang bisa menjadikan evaluasi HOMI agar bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk yang keduanya, memberikan rating toko atau vendor sehingga toko atau vendor dapat mengevaluasi untuk lebih baik lagi dalam penjualannya. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok Bobo-Boboy. Jika ada pertanyaan bisa diajukan. Terima kasih.